Autoimun itu yang saya tahu itu karena setelah saya telusuri itu usus kita bocor. Muka saya terasa panas. Waduh. Panas sekali. Saya telepon, kamu rendam air es. Saya rendam air es, malah melepuh. Penting kita itu bertahan hidup 10 tahun, jangan sakit. Ya. Next itu dengan kecanggihan AI, pengobatan AI kita bisa hidup 150 tahun. Kita hindarilah makanan sampah tanda petik agar tubuh agar usus kita itu lebih diperbanyakin oleh bakteri-bakteri baik. Sadar nggak kalau pada saat ini kita hidup dalam suatu zaman yang sangat ekstrim? Makanan yang kita makan kadang-kadang itu belum tentu seperti apa yang digambarkan. Akibatnya apa? Tubuh kita bisa menjadi sakit, kemudian yang terjadi kita menjadi kehilangan kualitas hidup. Nah, hari ini di Good News Program kita akan mengangkat ada seorang yang mengalami kisah sakit autoimun, tapi kemudian secara luar biasa bagaimana William Hui ini disembuhkan, dan kemudian hari ini kita akan belajar daripada William Hui bagaimana supaya kita bisa bebas dari banyak penyakit khususnya tentang autoimun. Nah, bagi saudara sekalian pemirsa yang baru saja berkenalan dengan Good News Program, suatu kehormatan buat kami untuk kita bisa tampil di gadget ataupun di rumah Anda. Di Good News Program sendiri banyak sekali episode-episode yang luar biasa, pembicara-pembicara narasumber yang luar biasa hebat. Dan kita percaya bahwa setiap narasumber ini mempunyai kisah kehidupan yang akan memberkati Anda. Jadi kalau Anda diberkati dengan khususnya episode ini, jangan sungkan untuk share ulang kepada grup WhatsApp atau keluarga-keluarga Anda yang memang Anda tahu ini akan menjadi berkat buat mereka. Kemudian silakan berikan komentar selama episode ini berjalan. Kemudian support kami minimal dengan cara memberikan subscribe untuk channel kami ini, dan juga ada super thanks. Anda bisa menjadi saluran berkat secara finansial sehingga Good News Program terus akan bisa mengudara. Oke, menampilkan seseorang yang luar biasa yaitu William Hui. Oke, shalom, salam kenal. Shalom, Pak. Apa kabar, Ko William? Shalom. Saya panggil Ko William ya. Iya, Selamat datang di Good News Program. Kita kenalan dulu tapi ya. Baik. Ko William ini siapa, pekerjaan bisnisnya, keluarganya, supaya pemirsa sekalian bisa juga tahu gitu. Saya bisnismen dan saya banyak kegiatan sosial di Indonesia Cerdas. Itu kami kirim guru-guru ke Indonesia Timur. Itu sudah ada 13 tahun. 13 tahun ya. Ya, Okay. dan sekarang saya di Indonesia Cerdas saya sebagai salah satu ketua. Dan sekarang di MUKI. MUKI itu Majelis Umat Kristen Indonesia. Saya sebagai pengawas. Pengawas. Ya. Oke, jadi maksudnya penggiat sosial, anak Tuhan, pengusaha, juga suami dari seorang istri, dan juga luar biasa disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Oke, clear. Mulai tahun berapa itu peristiwa autoimun? 2017. 2017. Awalnya gejalanya seperti apa? Awal itu jari tangan saya itu gatal-gatal dan berbentol-bentol kecil. Merah-merah gitu maksudnya? Belum. Bentol-bentol merah. kecil seperti jerawat. Oh, seperti jerawat. Ya, mungkin 2-3 biji, 4-5 biji. Ada cairan dalamnya? Masih belum ada. Dia seperti apa ya? Seperti jerawat gitu. Oke. Tetapi gatal sekali. Nah, saya ke apotek. Oleh apoteker dikasih obat salep. Jadi dioles. Setelah pakai berapa hari, seminggu, sembuh. Nggak lama kemudian muncul lagi. Lebih banyak. Dan saya kembali lagi pokoknya udah bolak-balik ke apotek, dikasih salep yang berbeda-beda. Bahkan dia itu makin melebar lari ke sebelah tangan kiri saya. Wow. Jadi ternyata kalau algi itu dia bisa menular. Oke. Ya, jadi bentol-bentol kecil seperti jerawat dan gatal sekali. Dan kaki saya juga gatal. Saat itu belum masih seperti jerawat, tapi dia ada benjolan-benjolan kecil kayak jerawat persis ya. Nah, dari situ saya ganti lagi salep.
Terus oleh teman apoteker, coba ke dokter kulit aja. Jadi kebetulan teman saya dokter kulit. Aku cari dia. Nah, jadi karena udah teman dekat, free of charge gitu ya. Kita juga senang nggak bisa Betul, ngobrol pasti. banyak ya. Kita percaya kan. Dan setelah ke dia, bahkan singkat cerita bukan lebih membaik, bahkan lebih memperburuk. Saya dapat undangan mau berangkat ke Taiwan karena saya mewakili Indonesia bawa 5 ABG cewek ya ikut lomba di Taiwan. Oh, Lomba apa? Lomba nyanyi lagu Mandarin. Oh, Ya, oke. mewakili Indonesia. Nah, setelah itu saya sampaikan, bro, saya mau seminggu lagi saya mau berangkat ke Taiwan nih. Ini gimana? Gata-gata masih gini. Oke, yuk datang ke rumah sakit saya. Saya berangkat ke rumah sakitnya. Dia suntik saya di punggung saya, disuntik entah apa itu. Saya juga nggak tanya, saya juga nggak tahu. Setelah itu malam saya pulang, muka saya terasa panas. waduh. Panas sekali. Saya telepon, kamu rendam RS. Saya rendam RS, malah melepuh. Oh, Ya, melepuh seperti Di kalau muka ada fotonya. melepuh. Iya, iya. Wow. Bisa, ini mungkin efek ada- samping dari suntikan. jelas. Tubuhnya bereaksi. Ya, tapi sebelumnya saya memang sudah ada alergi. Cuma kan belum tahu alergi itu kan biasalah sepertinya ya. Iya. Pada cara berpikir orang-orang kalau alergi itu kan biasa. Jadi ini breakout yang banyak ini pendok. Iya, jadi ternyata mungkin contohnya. suntikan gara-gara suntikan itu jadi dia seperti bom atom meledak keluar semua. Oke. Ya. Dan sampai saat itu juga saya belum minum obat antibiotik apapun belum. Ini ya. Iya, ini. Jadi kejadian ini setelah muka saya begitu, wah ini nggak benar. Bengkak ya. Ya, saya masih ingat persis itu di hari Senin. Mengapa di hari Senin? Karena hari Selasa saya sudah mulai cari teman saya, cucunya pernah alergi autoimun. Jadi saya cari dokter profesor yang dia referensikan sebelumnya ya. Saya cari-cari, saya di Google, di tempat prakteknya udah tutup. Saya cari-cari sampai 2-3 hari, akhirnya saya nemu. Saya nemu ternyata dia ada di rumah sakit Lebak Bulus. Nah, Lebak Bulus saya telepon, jam prakteknya sudah di hari Jumat. Saat itu saya udah hari Rabu, saya masih tunggu 2 hari lagi dengan kondisi begitu seperti muka tadi. Iya, itu mau pergi ke Taiwan tuh, kayak gitu. Hari Sabtunya saya berangkat ke Taiwan. Iya. Jadi saya terpaksa tunggu karena jam praktek dokternya ada di rumah sakit Lebak Bulus di hari Jumat, hari Rabu dan hari Jumat. Sedangkan di hari Rabu itu saya sudah tidak ada dapat bookingan gitu. Kan nggak mungkin ya bisa pergi ke luar negeri dengan kondisi kayak gitu ya. Ya, jadi ceritanya begini Pak Daniel. Setelah hari Jumat itu pagi-pagi saya udah nggak tahan, saya telepon ke rumah sakit. Saya bilang ini masalah hidup mati nyawa saya karena udah seluruh badan itu gatal. Wow. Oh, jadi nyebar semua. Iya, Digaruk nggak? saya nggak berani garuk karena itu Luka pasti ya kalau iya, digaruk ya. itu melepuh dari ujung kepala itu ada bentolan sampai seluruh tubuh. Melepuh. Wow. Ada cairan berarti di Ada dalamnya. kalau di badan dan muka itu melepuh seperti gini. Dan di tangan saya juga melepuh gitu. Nah, jadi setelah saya minta tolong-tolongan dengan pihak susah rumah sakit, oke, Bapak sekarang datang. Saya jam 8 pagi buru-buru saya ke rumah sakit. Mereka telepon ke dokter Prof, saya dikasih cairan, saya tunggu sampai sore hari. Sang dokter profesor datang, udah lihat, dan dia minta juga dokter kulit datang periksa, mereka diskusi bla bla bla. Saya proses sampai malam. Terus saya bicara sama dokter profesor, Pak Dok, saya bilang saya akan check up ini malam pukul 00.05 karena saya mau klaim asuransi sekaligus. Dia tertawa. Kamu ya
keluar rumah sakit saja saya tidak mengizinkan. Apalagi kamu mau keluar negeri. Saya bilang itu tanggung jawab saya dok. Karena saya sudah dapat ujian dan saya sebagai tim leader yang bertanggung jawab bawa mereka ke sana. Dia tidak izinkan tapi saya ngotot. Oke, yuk tanda tangan lah. Keluar dari rumah sakit saya tanda tangan. Dan pukul 00.05 saya pulang ke rumah. Esok harinya jam 1 siang kami berangkat ke Taiwan, ke bandara. Di bandara jadi yang lima ABG ini 2 Kristen, 1 Katolik, 2 Buddha. Mereka ada yang bawa orang tuanya lebih kurang 7-8 orang gitu. Ya. Jadi kami hanya dengan doa. Doa itu sangat gampang. Tutup mata orang imigrasi. Doanya kayak gitu. Seperti itu saja. Tapi kan apakah Tidak logika. Jadi saya saat itu saya pakai topi yang besar itu apa? ya. Terus saya karena ini melepuh, kondisi itu melepuh sini, saya pakai kain saya tutup, saya pakai masker. Pas di depan imigrasi, ya saya buka gini aja, buka. Dia lihat pun tidak, cep keluar. Imigrasi Indonesia. Imigrasi Indonesia. Wow. Puji Tuhan. Terus badan gimana tuh? Maksudnya rasanya sakit semua kah? Saya belum selesai Pak. Jadi kalau sudah keluar imigrasi kira kita bahagia kan. Betul. Jadi di atas pesawat itu saya lupa minum obat turunkan panas. Oh. Suhu badan saya 39. Waduh. Begitu di imigrasi Taiwan juga bisa nggak tahu bisa lolos begitu aja. Tetapi saya mau keluar ada yang bunyi. Kan ada thermal kameranya tuh. Iya itu yang bunyi. Titit. Saya ditangkap, diciduk langsung. Tak. Kamu ini terdeteksi panas gini. Saya sebelum berangkat itu saya udah minta teman dokter kulit ini, yuk kasih saya obat alergi, Ya. kasih saya satu bukti pernyataan kalau saya itu penyakit saya itu tidak menular. Jadi ditangkap, diciduk. Telepon teman Taiwan kamu. Telepon. Suruh teman Taiwan kamu datang. Datang di bandara. Kamu sebagai penjaminnya di Taiwan. Yuk ini malam juga harus bawa dia ke rumah sakit Taiwan. Jadi mau tidak mau saat itu kan jam 1. Pesawat jam 1 nyampe sana jam 7, jam 8. Jam 8 malam. Ya, jam 7, jam 8 malam. Iya. Jadi oleh teman saya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, oleh dokter jaga dia periksa. Kamu mesti rawat nginap. Dalam hati saya, aduh rawat nginap besok udah acara lomba. Terus pasti biaya mahal. Nggak bisa klaim asuransi. Saya bilang saya tidak mau. Nggak bisa. Jadi kami berdebat. Si dokter itu sudah nggak sabaran. Suruh teman kamu datang sini. Saya panggil teman Taiwan saya datang. Kamu ya kasih tahu dia ya. Ini kesehatan keselamatan dia sendiri dia tidak mau jaga, dia tidak mau urus. Iya. Langsung saya jawab. Kesehatan keselamatan saya nggak usah kamu urus. Marah si dokter. Kamu keluar dari sini. Puji gitu? Tuhan, saya keluar. Memang itu yang saya inginkan. Kalau saya rawat gitu bisa mungkin Atau setengah ada- bulan, iya. mungkin bisa setengah bulan, 1 bulan siapa tahu. Wow. Yuk keluar dari sini. Oke. Memang itu yang saya inginkan. Jadi saya keluar. Berarti Wow. mestinya bahaya kali ya. Bahaya sekali dong. Membahayakan Saya nyawa. saya tidak tahu. Jadi waktu check-in ke hotel di Taiwan juga saya udah tutup semua. Saya buru-buru masuk kamar. Saya Rasa badannya gimana tuh? Kan nggak enak semua pasti ya? Wah saya minum obat antibiotik, obat-obat dari dokter lah untuk panas ini itu. Iya. Saya kalau nggak salah 2-3 hari, 3-4 hari saya di hotel, di kamar hotel terus saya nggak kemana-mana. Dan untuk acara juga Ibu Minarni istri saya yang mewakilin saya Wow. ikut di sana. Iya. Kalau saya lapar juga saya buru-buru turun di sebelahnya Taiwan kan banyak jual makanan, buru-buru saya keluar beli makan gitu. Nah dan puji Tuhan dari 5 ABG yang saya ngajak ke Taiwan itu ada 4 dapat juara Pak. 4 dapat juara. Ya, Wow. Juara 2, juara 3, juara 4 dan juara 6. Apa dalam ini Juara 1 lombanya iya, dalam kapasitas apa ini?
Ya di antar negara. Jadi yang Antar juara satu dari Malaysia dan juara 4 itu Malaysia. Oh, dan Kami Indonesia juara 2, juara 3, juara 5. Sorry, 2, 3, 4, 5 dan juara 6. oh, Iya. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam semua iya, kena Indonesia. Yang iya, nomor 1 iya. kena Malaysia. Juara kelima itu Malaysia. Oh, 1 dan 5 kena Iya, Malaysia. 1, 5 Oh, Malaysia. Iya. wah, hebat sekali. Iya. Iya, iya, iya. Jadi Iya. dan yang juara itu salah satunya ada Hong Chia-mei dan Helen Huang juga. Wang Chia-mei Ya, Hong sama Chia-mei. Helen Huang. Ya, Helen Huang. Ya. Wow, itu mereka sekarang jadi penyanyi terkenal di Indonesia, Iya. penyanyi Mandarin Iya, benar. Bagus yang banget paling memang laku suaranya. ya. Iya, puji Tuhan. Lagi ngetop sekarang mereka. Lagi Iya, ngetop iya. banget. Iya. Jadi mulainya mereka dari menang di Taiwan ini. Enggak juga, memang Enggak juga. memang dari sananya sebelumnya mereka juga sangat berprestasi. Oh, Ya, sangat bagus, iya, sudah iya, sangat bagus. iya, Jadi iya, luar biasa. ya, setelah balik dari Taiwan, saya tetap berobat ke si dokter profesornya. Terus kemudian setelah berapa lama saya lupa, itu tangan saya melepuh. Hmm. Tangan saya melepuh sampai sebesar gitu. Yang kambuh di tahun 2018 itu. Iya. Iya. Waktu melepuh pertama, saya ke dokter. Ini ya, Ya, saya ke dokter, digunting, digunting. kan operasi kecil. Hmm. Operasi kecil itu dari rumah ke Lebak Bulus perjalanan 1,5 jam, ya. Dan saya minta diantri yang paling bontot jam 9 malam, si profnya masih ada pasien yang lainnya. Jadi saya ambil yang jam terakhir aja, nomor terakhir. Itu dioperasi, digunting 1 juta. Wow. Untuk pecahkan itu aja. Wow. 1 juta. Blister ya. Ya, Apalagi. belum lagi biaya dokter 750.000. Nah, terus nggak tahu berapa lama, 2-3 minggu lagi kambuh lagi yang kedua kali. Saya sudah malas untuk bepergian gituan, saya gunting sendiri. Wow. Tapi nggak infeksi. Saya bakar dulu itu guntingnya. Dia parasin dulu, rendah alkohol Kayak bakar dulu. pengobatan Chinese tradisional zaman dulu. Iya, jadi saya pakai ya. Mungkin teman-teman yang lain jangan ikutin cara saya Iya, karena saya iya. udah apa namanya? Desperate ini ya. Iya. Dan setelah itu masih belum selesai. Saya total minum obat antibiotik dari dokter profesor itu 1,5 tahun, Pak. Wow. Dari 2 kali 200 miligram 2 kali pagi jam 10 dan jam 4 sore hingga yang terakhir 25 miligram kali 2. Wih, Jadi itu 1-1. efek sampingnya apa ya, kok? Wah, banyak. Antibiotik 1,5 tahun. 1,5 tahun itu salah satu ini botak. Oh, ini gara-gara kebanyakan minum antibiotik. Jelas itu udah pasti. Dan di saat di rumah sakit itu kan diambil lab darah, fungsi laju ginjal saya 65. Oh, pengaruh Dari? ke ginjal juga ya. Dari berapa? Normalnya berapa? Normal itu di atas 90. Oh, jadi turun sekali. 65. Saya tanya si Iya. dokter, "Dok, kenapa bisa demikian?" Ya, faktor U. Saya pasrah saja, saya terima. Ya, faktor U. Usianya emang berapa? 50-an. Oh, udah Ya, 50-an. sudah faktor U katanya. Ya, kita pasrah aja. Hmm. Terus di saat itu sudah masuk 2019. Oh, sebelum itu teman Tiongkok saya datang. Dia itu Shinsei. Iya. Dia memberi saya ramuan-ramuan di dalamnya ada seperti kecoa atau apa, nggak ngerti saya Kecoa? banyak. Ya, sejenis kecoa atau apa gitu. Terus jadi digodok berbulan-bulan juga. Minum saya pokoknya ada yang kasih apa saya minum aja. Itu ada perbaikan sedikit tapi masih tidak bisa pulih total. Setelah berjuang sekian lama dan saat itu sudah masuk ke COVID ya. Karena nggak bisa kemana-mana, saya tinggal di apartemen, saya turun ke gym. Jadi merasa
diri ini masih muda, itu ada bekas-bekas orang apa yang gym itu yang ada barbel yang tebel tuh. yang saya Coba tarik itu pakai yang tarik itu bunyi tak tak gitu. Waduh, terasa banget. Itu benar-benar terasa terdengar suaranya. Patah. Bukan patah, ternyata kata teman-teman itu robek sendi. Robek sendi. Persendiannya robek. Iya. Karena Terlalu nggak berat, terbiasa. nggak pernah Dia tidak latihan exercise, langsung. dia tidak ada latihan. Jadi tangan kiri saya kalau diangkat tidak bisa melebihi pinggang saya. Waduh. Center nih ya berarti. Ya. Kalau tangan kanan kan kita kan selalu angkat berat ya. Iya. Itu bisa tetapi tidak bisa melebihi bahu. Oh. Dan saat itu kan ibadah online. Iya. Jadi saya hanya berdoa pada Tuhan, oh Tuhan Yesus tolong saya ingin sekali kalau ibadah itu saya bisa Tepuk tangan. tepuk tangan. Oh gini. Oh. Hanya tepuk tangan di atas. hanya segampang itu saya doanya. Iya. Dan Tuhan segera memberi saya solusi. Saya dapat satu cara untuk memulihkan robek sendi. Karena setelah itu saya sudah ke dokter tulang, dokter saraf, sudah diambil darah saya, terus masukin mesin di DNA ya, diputar-putar di alatnya, disuntik kembali. Saya punya 2 tikus di sini. Itu apa? 2 tikus. Ini tikus 1, ini tikus 2. Oh, maksudnya ototnya? Ini bengkak, Pak. Hasil suntik. Jadi Gara-gara tikus. suntikan. Gara-gara suntik. Ini tikus kedua. Oh, terus? Bengkaknya sampai sekarang maksudnya kok. Sudah permanen. Oh. Iya. Itu masih tidak bisa menyembuhkan robek sendi dan dia suruh terapi ke Serpong jauh, udah macet, udah jauh, malas saya 2 kali aja sudah nggak mau. Dan ya itulah saya berharap, saya doa pada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberi solusi. Saya melalui link ini, saya sebut aja itu magnet. Karena kata si dokter, yuk kalau masih belum bisa sembuh, itu akan dioperasi. Saya orangnya tidak, selain takut dan saya tidak Nggak suka mau operasi. Bukan tidak suka, tidak mau Bu. Oke. Oh, anti operasi lah. Ya saya tidak mau. Terus? Jadi saya bisa menemukan cara. Saya search di Google itu ada dia bukan dokter, dia sebelumnya itu dia kontraktor orang bangunan dan dia pintar di komputer. Terus dia juga dari pengalaman dia dari sana saya belajar banyak tentang itu pengobatan melalui magnet. Jadi magnet. Jadi saya magnet saya tempel di kiri kanan saya yang cedera Yang robek itu. Saya lupa, tapi sepertinya juga lebih dari setengah tahun. Magnetnya magnet apa? Besar berapa kilo atau gimana tuh? Magnet yang kecil seperti koin besar, tetapi dia itu magnet yang high quality nih. Yang high, yang ngedium. Oke. Ya. Yang apa? Magnet ngedium kalau nggak salah. Yang kuat. Dia yang kuat. Dan itu ada kutubnya, ada bagi kutubnya. Ada Kutub yang mana yang ditempel? Saya tempel di kutub selatan, saya tempel 23 jam sebelum saya lepas, 15-20 menit saya balik. Kutub utara saya tempel. Oh. Mujizat terjadi. Terus berapa jam yang utara? 15-20 menit, tidak lebih dari itu. Oh, oke. Oh. Mujizat terjadi, Apa kiri tuh? kanan saya sembuh. Serius? Langsung sekali itu doang. Oh nggak bisa, saya lebih dari setengah tahun Bu. Oh, jadi terapi magnet ini. Iya. Terapi magnet setengah Oh, tahun. jadi Terakhir saya baru search karena darah kita itu ada mineral-mineral khususnya besi. zat besi. Jadi magnet itu fungsinya adalah mendorong itu zat besi Oh, supaya peredaran darah. konsentrasi di sini. Peredaran darah. Jadi yang tadi di kutub ini pengertian saya nih, kutub selatan. Jadi darahnya itu Ngumpul di situ. berpengaruh menjadi kutub selatan, dikasih kutub berikutnya ketarik gitu.
Kutub Utara. Kutub Utara kan. Saya Jadi balik. ketarik gitu kan. Jadi bisa Ngerti nggak mungkin bisa Nyebar terus menguraikan ketarik. ya begitulah Wow. cara kerjanya. Tapi itu secara medis memang di-approve dokter nggak tuh? Sepertinya nggak ada. Ya nggak mungkin, ini termasuk alternatif lah. Nah, dokter nggak laku kalau semua orang bisa sembuh sendiri. Tapi mungkin sebenarnya ada banyak ilmu-ilmu di dunia ini yang mungkin dokter juga nggak tahu atau memang nggak mau tahu ya. Saya tidak mau bicarakan hal itu, tetapi ya saya bersyukur Tuhan itu sayang ke saya. Dan ini Ya masih di tengah-tengah pemulihan ini betul. Saya autoimun tadi ya. saya masih minum obat antibiotik dan Oke. dan karena saya dapat link ini dari Google juga dan dari YouTube, dan dari sanalah baru saya diarahkan ke dokter saya yang sekarang yang benar-benar membuat saya lepas dari obat. Oh, Saya berani lepas dari obat. Oh. Jadi- Tapi waktu melewati masa-masa terapi magnet itu badannya masih gatal-gatal nggak? Saya alergi di plesternya itu. Memang saya udah dicek oleh dokter profesor itu saya alergi di plester. Jadi saya nggak bisa tempel lama di plester, saya bisa gatal. Oh, oke. Ya. Ya, Terus nempel ya. magnetnya pakai apa? Tetap pakai plester, tetapi saya pilih yang bagus lah. Ya. Oh, terus harus sering diganti gitu, enggak? 23 jam, 24 jam sekali itu kan diganti. Ya. Jadi setelah itu dalam pemulihan itu baru saya bisa menemukan guru saya. Saya pakai guru aja karena saya belajar banyak dari dia yang dari Amerika. Di sanalah saya baru mengerti kalau autoimun itu yang saya tahu dan termasuk dokter profesor saya pun tidak akan menjelaskan kalau autoimun itu diakibatkan oleh apa. Iya. Itu karena setelah saya telusuri, saya belajar banyak, Iya. itu usus kita bocor. Jadi kita makan makanan lambung, usus kecil. Usus kecil itu seperti selang, tetapi di dalam selang itu banyak bulu-bulu halus ya. Iya. Nah itu protein makanan itu dia bocor keluar masuk ke dalam darah. Sel antibodi kita melihat itu ada barang asing, benda asing dia serang. Oh. Itulah autoimun Oh, terjadi. jadi ini kayak nyerang dirinya sendiri berarti ya, Iya, nyerang tubuhnya sendiri. Iya, karena dia melihat itu barang asing ada di Iya, dalam darah. oke. Iya, Dia iya. memprotek serang. Tapi apakah pasti hanya karena ususnya bocor aja penyebab autoimun? Yes. Nggak ada penyebab-penyebab lain? Itu diakibatkan oleh usus kita itu terlalu banyak bakteri yang jahat. Oh. Jadi bukan 1 juta, bisa ratusan juta bakteri dalam usus kita. Jadi kalau dengan makan makanan sehat, jadi memperbaiki usus kita ada bakteri yang Baik. lebih banyak dari bakteri jahat. Oke, kalau bakteri baik, apakah minum probiotik itu bisa membantu? Jelas, probiotik dan yogurt bisa, tetapi di Indonesia kita sini rata-rata mereka pakai gula ya. Saya waktu di saat terapi pemulihan di autoimun, saya diet puasa 18 jam. Intermittent Intermittent fasting. fasting. Yes, Jadi window makannya cuma 6 jam. ya 18 jam. Jadi bagi yang bisa saya berikan sharing ke teman-teman yang kalau bagi yang percaya ya. Kalau untuk maintenance itu cukup 16 jam. Seperti Bapak Ibu kalau tidak ada Iya. kendala masalah lain cukup 16 jam. Intermittent fasting. Ya, tetapi kalau yang bermasalah sebaiknya di atas 18 jam. Justru yang sakit harus 18 jam. 18 jam. Boleh tahu nggak kenapa kok harus intermittent fasting? Kenapa kok nggak minum obat aja? Kan lebih gampang minum obat. Ya, itu pilihan masyarakat pada umumnya. Iya. Bisa jalan pintas, bisa minum obat sembuh. Ngapain saya susah-susah? Betul. Karena itu kalau intermittent fasting itu kan sangat susah. Cara natural kan. Godaan itu. Mm-mm. Dan mereka tidak yakin. Mungkin juga mereka tahu kalau minum obat itu ada efek sampingnya, tetapi mereka tidak peduli.
Jadi Oh. lebih memilih pada instannya, kesembuhan instannya. Sedangkan saya kan sudah mengalami dari robek sendi, dari yang Iya, divonis iya, iya. dokter mau Oke. operasi, terus saya autoimun, seluruh badan saya gatal. Gatal sekali. Jadi saat gatal itu sudah tidak bisa lagi saya pakai tisu itu ujung tisu itu dielus-eluskan ke Hah? Gitu cara garuknya. iya. Wow. Supaya Karena apa? dia Terasa. masih bercairan melepuh. Waduh. Oh. Sudah tidak bisa lagi saya pakai shower air panas, saya semprot air panas. Iya, iya, iya. Pecah semua nggak? Enggak Kalau pecah, disemprot air panas. tetapi saya lupa berapa lama saya tidak bisa tidur biasa, tapi saya Telentang tidur. nggak bisa, Ya, miring. saya tidurnya diduduk. Oke, Mungkin jadi, berapa jadi minggu saya pemirsa, apa yang kita dengar ini adalah sesuatu yang ekstrim ya. buat. Ya, Jadi kalau ada orang yang sudah mengalami sakit yang ekstrim, maka tentunya seringkali pertolongan pertama kita tahu memang cari dokter. ya, Kemudian minum obat yang disarankan oleh dokter. Tapi seringkali memang kita bukan mengecilkan arti dokter ya, karena kita tahu bahwa Tuhan pun bekerja melalui tenaga medis Ya. ataupun obat-obatan. Namun tidak bisa dipungkiri banyak juga dokter-dokter yang salah diagnosa. Baik yang ada di Indonesia sini ataupun termasuk yang di luar negeri loh. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau dokter Indonesia pasti jelek. Belum tentu karena ada banyak dokter Indonesia yang bagus dan ada juga dokter-dokter luar negeri yang juga nggak bagus. Ya, benar. Nah ada juga orang bilang tentang skenario the big pharma gitu ya. Jadi ini manusia atau pasien menjadi kelinci percobaan. Kasih obat ini, obat ini, obat ini. Semakin lama dosisnya semakin besar, semakin mahal. Dan ini yang kita mesti berhati-hati juga. Nah ini kalau ada pasien-pasien atau orang yang udah desperate. Nah inilah jadilah seperti William Hui ini. Jadi ini kita juga tahu, ini saya juga mau tanya nanti. Sebelum masuk kembali ke sana ya. Level imannya bagaimana nih? Jadi kan kita tahu nih bahwa kita anak Tuhan nih. Bagaimana perjalanan imannya William Hui pada waktu itu? saya setelah berdoa saya berserah pada Tuhan aja. Jadi ini hari saya bisa diundang Pak dan Pendeta Daniel di sini juga karena anugerah Tuhan. Semua ada dalam rencananya. Karena saya pulih dari autoimun itu 2023 saya benar-benar pulih total. Wow. Jadi saya pun bukan tidak ingin ya. Saya tidak menawarkan ke orang untuk sharing atau bagaimana, tetapi karena saya sebelumnya di saat kena autoimun itu saya minum obat antibiotik membuat lambung saya nggak enak, saya mesti makan terus. Saya 84 kilo Pak. Jadi Naik ini maksudnya berat badannya. iya 84 kilo. Dan setelah saya nemukan cara ini dalam 2 bulan saya turun drastis 24 kilo. Wow. Saya paling kurus itu 60 kilo. Wow. Sekarang berapa kilo nih? Sekarang udah gemuk lagi. 67. 67. 66, Tapi I mean like you look good. Iya. Nah berarti ini gini. Berarti dari proses ini sembuh ya akhirnya ya. Dan ini udah berjalan kesembuhan 2 tahun full nih. Iya. Alright. Oke. Kita balik ke intermittent. Intermittent. Tadi. Why intermittent? Oke. Banyak orang hanya intermittent tetapi tidak mengerti arti sebenarnya. Intermittent itu kalau kita berpuasa di Alkitab juga sudah Ya. selalu menyebutkan harus berpuasa. Nah, di saat kita berpuasa itu tubuh kita itu akan memproduksi satu sel itu namanya bahasa medisnya itu autophagy. Autophagy. Autophagy itu tubuh akan memproduksi satu sel yang namanya autophagy. Itu ada sel-sel baru akan memakan sel-sel yang udah cedera dan bahkan sel-sel yang udah mati, udah jadi bangkai. Nah, memakan, membersihkan. Itu autophagy Autophagy. tadi keluarnya hanya kalau Berpuasa. kita lagi berpuasa. 18 jam. Kalau 16 jam juga bisa. Kalau kita nggak berpuasa, dia nggak keluar. Tidak akan. Oh. Nah, jadi setelah 18 jam itu ada yang bermasalah autophagy, dia akan membersihkan seluruh sel. Itu sel-sel bangkai itu, sel-sel yang cedera itu, itulah yang jadi sel cancer. Kanker. Oh, radikal bebas. Oh gitu. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi.
Sel yang buruk ya. Iya, sel yang buruk. Yang bisa jadi Nah, ganas. saya di dalam saya penyembuhan itu lebih kurang 1,5 tahun. Di saat awal mulai itu saya 18 jam, berapa bulan saya lupa. Kemudian saya puasa 3 hari, 72 jam tidak makan. Tapi minum kan? Jelas harus minum. Saya bisa minum kopi, bisa minum teh, minum air putih, minum jus sayur. Saya puasa Jus sayur Ester ya, dong, bukan 3 jus hari, buah 3 ya. malam. Jus sayur tanpa gula tentunya ini. Oh iya, jus sayur. Jadi jus sayur itu seledri lah, pokoknya jus sayur yang Jadi supaya ada airnya. ada seratnya di dalam tubuh lah. Jadi jus sayur dan itu saya memberi Campur nanas nggak? Oh no. Nggak ada buahnya. Jadi saya beri VCO. Oke. Karena VCO cukup 2 sendok teh campur di jus itu. VCO itu mengapa harus ada VCO? Karena otak kita kalau diberi minyak walau 2 sendok teh itu dia tidak akan minta lapar. Tidak instruksi tidak otak itu kalau kena minyak dia akan merasa dia udah kenyang. Oh gitu ya. Dia tidak akan memerintahkan kita untuk Merasa lapar, tidak. memproduksi ini ya, asam lambung. Iya, iya. Dan kalau bukan nggak asam lambung, Mbak. Bukan asam lambung. Bukan asam lambung. Jadi supaya kita tidak merasa cepat lapar. Dan kalau nggak salah juga dokter bilang VCO itu bagus untuk menaikkan HDL, menurunkan LDL. Benar nggak itu? Setengah benar ya. Kalau saya jelaskan lagi panjang sekali. Karena ya, jadi terus saya plus itu cuka apel. Cuka apel. Karena cuka apel itu supaya menekan yang kata Pak Daniel tadi itu orang asam lambung kalau dengan cuka apel pasti sembuh. Pasti sembuh. Iya. Pak, orang kalau yang sakit emah itu apa bisa intermittent fasting? Nanti emahnya Tidak, kambuh. pasti bisa sembuh. Dan belum itu aja saya masih beri lemon. Jadi lemon itu saya beli lemon lokal itu dicelup dengan cuka putih atau garam direndam 5-10 menit terus bilas dengan air bersih 5, 6, 7, 8 biji saya langsung di blender. Berikut kulit, daging, biji, air. Saya 2 sendok, kadang saya 4 sendok campur di jus itu saya minum. Karena Jus lemon sayur tadi. karena lemon itu adalah super vitamin C. Saya sudah sekian tahun tidak pernah minum vitamin C tablet atau apa tidak. Kenapa harus direndam pakai cuka dulu? Supaya tidak bebas dari pestisida. Pestisida. Iya. Oke. Jadi I see. saya selama sekian tahun itu belajar banyak, baru benar-benar kaget dan menyadari kalau Tuhan itu menciptakan tubuh manusia itu sangat penuh dengan mujizat. Ya. Tubuh Betul, itu amin. itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Betul, iya. Yang penting kita jangan makan makanan sembarangan. Jadi saya bacakan ya Pak Daniel. Boleh, silakan. Mazmur 41 ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ayat ini sangat dahsyat karena dari ilmu kedokteran tubuh akan memperbaiki diri saat kita istirahat dengan cukup. Ya. Istirahat dengan cukup itu minimal 7-8 jam. Ya. Sehari. Tidur ya, Ya, tidur malam ini ya. Tidur malam. Ya. Ya. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Akan tetapi Musa hidup 120 tahun. Dalam ilmu kedokteran, sel-sel dalam tubuh manusia akan mereproduksi setiap 2 hingga 2,5 tahun. Ya. Sebuah proses yang disebut pembelahan sel atau mitosis. Para ahli percaya bahwa sel manusia yang sehat dapat berreplikasi atau membelah diri hingga 60 kali sebelum sel-sel tersebut mati. Tubuh akan terus-menerus memproduksi sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan yang sekarat. Artinya, manusia bisa hidup 120 tahun bagi yang sel-selnya sehat, bukan yang cedera. Dan agar sel-sel yang cedera atau tua bisa dibersihkan dari tubuh, mesti berpuasa. Karena berpuasa itu akan timbul autophagy. Oke. Ya, iya. autophagy Correct. bisa memproduksi sel-sel baru, memakan sel-sel yang tua maupun sel-sel yang sudah cedera. Sel-sel yang cedera itu sebagai merupakan sel cancer.
Oh, make sense Iya. ya. Berarti ini science behind apa yang firman Tuhan katakan usia manusia 120 tahun nih. Iya, Jelas. setelah Nuh Berarti ya. 60 kali sel kita membelah di Membelah. Seumur hidup. satu Pembelahan sel. satu pembelahan Setiap hidup 60 kali. satu manusia Setiap hidup. Iya. 2 sampai 2,5 Dua tahun Dua ya. sampai dua sekali. setengah tahun. Iya. Dan Membelah. makanya Iya. kurang lebih 120 tahun nih. Iya. Asal tidak mati duluan, tidak sakit nih. Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa, dengan ilmu kedokteran zaman now AI, yang penting kita itu bertahan hidup 10 tahun, jangan sakit, Ya. ya, jangan sakit, bertahan 10 tahun kita mesti hidup sehat. Next itu dengan kecanggihan AI, pengobatan AI kita bisa hidup 150 tahun. Oh, wow. Tapi kan firman Tuhan udah ngomong 120 tahun. Ya, itu Ya, 120 kan tahun, belum ada 150 tahun. belum terbukti Benar. juga anyway. Ya. Iya, iya. Gimana maksudnya kok nggak ngerti Iya, aku? iya. Maksud- Jangan sakit 10 tahun. Iya. Jadi kita dalam 10 tahun ini kita harus benar-benar jaga diri kita agar kita bisa paling minimal kita bisa hidup 120 tahun. Oh. Iya, Jadi iya, gini iya. Pak, kita bicara tentang setelah autophagy itu berarti kita percaya dengan stem cell. Orang Iya. suntik stem cell itu ada yang murah, saya nggak tahu berapa murah, puluhan juta, ada yang 100 juta, ada yang menghitungnya M. Iya. Pertanyaan setahu saya yang saya dapat informasi kalau stem cell itu dari orok itu DNA anak dengan kita, anak orang lain dengan kita itu kan pasti ada perbedaan, nggak mungkin cocok. Iya. Ya. Ataupun kalau cocok itu pasti ada masa berlakunya, ada masanya bisa habis selesai. Apalagi kalau stem cell dari binatang itu mungkin binatang dengan manusia Iya. stem cell nggak bisa kena. Nah, Itu sorry kok. ya. Kalau dari orok itu maksudnya bayi-bayi yang digugurkan gitu. Ya, bukan. Mereka nggak tahu itu dari ilmu kedokterannya. Jadi mereka ambil ari-arinya atau apa stem cellnya. Enggak, gitu. di Jepang Kulit tuh memang ada arinya. bank untuk stem cell. Iya. Jadi bayi-bayi yang sudah lahir itu bukan yang digugurkan. Ya. Memang mereka sudah diambil duluan Apa dari tali ari-arinya pusarnya ini. itu ya. Iya, iya. Betul. Itu Nah, itulah ari-ari. stem cell yang memang grade-nya tinggi dari Jepang itu Ya. dan dari Jerman Jadi seperti kalau itu. Bapak Ibu ingin memiliki stem cell ya tanpa mengeluarkan biaya yang besar, kita juga bisa lakukan. Dengan Yaitu? berpuasa 3 hari minimal, Ya. berpuasa 3 hari minimal, tubuh kita akan keluar stem cell dari DNA kita sendiri. Oh. Stem cell itu Maksudnya akan membuat sekualitas stem cell gitu. jelas jauh lebih baik karena dari DNA kita sendiri. Iya, itu iya. lebih awet dan lebih cocok dengan kita stem cell. Jadi maksudnya 3 keluar hari sel-sel berturut-turut. baru gitu. Stem cell. Stem cell itu bikin kita awet muda. Stem cell. Jadi saya pemulihan dengan 3 hari berturut 72 jam tidak makan dan hanya minum. Ya. Saya bisa lewat dan kesadaran kognitif saya jauh lebih tinggi daripada saya makan setiap hari. Oh gitu ya. Kesadaran kognitif. Saya di hari ketiga itu saya bisa seperti kegiatan biasa aja sehari-hari saya bisa menyetir ini itu. Ini kesadaran kognitif sangat bagus. Oh. Tetapi yang benar-benar pulih dari autoimun ini ada satu cara lagi. Karena setelah saya lewatin puasa 3 hari tidak makan 72 jam dan saya berangkat ke Turki. Setelah waktu di Turki saya bilang sama Ibu Minari istri saya, kita kalau udah keluar negeri kita mesti happy lah, makan lah sepuasnya lah. Yang bagaimanapun kalau kita makan itu pasti endorfin kita naik, kita bikin happy. Bahagia. Kan? Ya bahagia kan. Kita makan dan di saat di Turki ini seperti sarangnya biang ini timbul lagi di sini. Sebutir aja tapi gatal sekali. Oh, keluar lagi. Tuh, satu butir aja. Yang lain sudah bersih. Karena dibebasin makannya. Ya. Satu butir sini. Sampai saya pulang ke Jakarta, saya lakukan 3 hari Puasa juga. lagi. Tapi ini namanya puasa kering. Puasa kering itu 16 jam cukup. Jadi saya ambil waktu jam 3 sore, jam 4 sore saya berpuasa, stop makan, stop minum. Sampai esok hari jam 8. Itu 16 jam. Dan di saat itu saya berpuasa kering, di jam 7 pagi saya ada pingpong di apartemen saya masih bisa olahraga. Nggak pingsan kok. Oh no, tidak. Itulah mujizat Tuhan. Nggak kaliren itu kalau Saya biasanya. tidak minum 16 jam dan jam 7 itu saya Tapi bisa main badan dia pingpong. memang udah terbiasa Udah fit, puasa. ya. Ya, bisa Iya. pingpong. Saya kalau kelaparan aja bisa gemeter gini tangannya. Itu sebabnya karena ibu terlalu banyak makan karbo atau gula. Karena bagi orang yang setelah makan karbo atau gula dalam 2 jam pasti lapar dan ngantuk. Betul.
Iya, iya. Oke, lagi-lagi ini sesuatu yang cukup ekstrim ya, yang kita dengar ya. Maksudnya silakan memberikan komentar. Mungkin ada Pro dan dokter-dokter, ada kontra. pro, ada kontra, silakan. Setuju dan tidak. Justru di sini kita perlu masukan-masukan supaya kita bisa mengerti. Namun kalau kita lihat memang kalau saya pernah pelajari dan kita bisa cek dari Google ataupun dari ChatGPT dan yang lain-lain, kalau badan kita memang lapar, terutama sudah masuk intermittent fasting yang cukup lama, Ya. terutama yang 72 jam ini sangat ekstrim banget, Ya. maka sel tubuh manusia itu akan bangkit untuk memakan semua sampah-sampah yang Ya, ada itu tadi yang dia dan bilang. regenerate, Benar. meregenerasi ya. Ya. Oke. Nah, aku punya pertanyaanku karena dia sudah mulai nih intermittent fasting sudah berapa? 2 bulan kali ya. Nah, 1 bulan. Nah, aku nggak bisa karena aku kalau bangun pagi, aku kan bangun paling pagi di rumah, harus nyiapin makanan buat anak mau berangkat sekolah, ya kan. Kalau udah bangun, sebentar lagi pasti lapar gitu. Jadi aku nggak ikutan cara intermittent fasting dia. Gimana caranya supaya kita tetap bisa bangun pagi dan nggak merasa lapar gitu, Ya. makannya ditunda? Saya coba menjawab dari Pak Pendeta Daniel tentang tadi apa Google ya, Google ChatGPT. Saya tidak mengatakan kalau semua informasi dari Google dan ChatGPT itu benar. Dan saya juga yang pasti semua berita yang ada di Google dan ChatGPT itu juga banyak yang tidak benar. Karena mereka itu berdasarkan survei. Iya, Data. dia cuma ngerangkum Data. aja semua Siapa yang ada. berkata yang lebih banyak itulah yang diakui. Iya. Jadi itu jangan sebagai patokan, Paham. tapi kita Betul. mesti bandingkan lagi. Betul. Nah, seperti Ibu tadi saya jelaskan gini. Kita itu mesti belajar menipu otak kita. Pertama kali dengar ya. Ya, kita mesti belajar menipu otak kita. Kalau kita mengikuti kemauan otak kita itu, kalau dari bahasa duniawi itu namanya mut-mutan. Kalau bahasa medis kita jangan menipu, kita jangan ikutin otak kita, kemauan otak, tapi kita mesti menipu otak kita. Jadi gimana? Kalau merasa lapar? Kalau merasa lapar itu minum air putih 1 gelas, ya, itu pasti bisa menahan jam laparnya. Oke. Ya, atau bikinlah jus sayur Oh, boleh, ya, jus jus sayur sayur. ya, atau minum kopi. Yang Atau zero minum- kalori. Aku nggak minum kopi kok. teh. Teh itu memang semua teh itu sangat bagus ya. Teh itu rata-rata udah fermentasi. Tetapi kalau untuk yang benar-benar terapi itu yang sangat bagus itu adalah teh hijau. Pagi-pagi dengan perut kosong, minum teh hijau. Yang penting jangan air dingin, air hangat, air Kayaknya panas. aku bakal pingsan deh. Nah, kalau kalau cuma ini yang saya lakukan. Ini this is my part of I cannot. ini experience. Kalau saya pagi, saya belum minum, bangun pagi nih, belum minum apa-apa. Saya akan minum apple cider vinegar. Jadi cuka apel. Saya ambil 2 sendok makan, saya campur air hangat 1 gelas full 250 ml saya minum. Dan karena itu kan asamnya tinggi banget, maka saya minum air hangat yang kedua. Jadi 2 gelas full saya minum itu. Satunya yang ada cuka apelnya, satunya yang bersih. Nah, kemudian setelah itu baru saya beraktivitas ke toilet dan yang lain-lain. Nah, ini selama seminggu ini yang aku nggak lakukan, yaitu tidak menambahkan VCO. Makanya seringkali aku jam 11 sudah rasa lapar banget. Ya. Nah, tapi ketika minum VCO, ditambahin VCO itu memang mau sampai jam 2 pun kuat tuh. Ya. Gitu. Jadi memang ngetrik VCO-nya otak bisa ini. ngetrik otak ya. Ngetrik otak ini memang ini cara yang jitu banget. Karena kita sudah cek sama dokter kita yang pro seperti ini. Dia mengatakan minum VCO. Ya. Harus ditambahin VCO. Gitu. Ingat nggak? Iya, Iya. tapi aku minum VCO dengan perut kosong malah mual juga. Nah, itu. Lagi-lagi ya itu kebiasaan. Karena saya punya masalah dengan mah ya. Yang mungkin dulu pernah akut juga waktu kehamilan. Tiap kali hamil tuh selalu muntah-muntah dengan parah. Sampai pernah muntah darah juga gitu. Oh. Jadi mungkin sudah ada luka di dalam lambung. Boleh saya tahu sekarang Ibu kalau makan makanan yang keras atau makan apa gitu bisa rasa perih? Enggak sih. Udah enggak ya Dan ya? Enggak. Kalau sudah tidak perih berarti itu sudah pulih. Udah pulih itu boleh minum cuka apel. Cuka apel itu pilihlah yang bermadenya, ada yang ada madenya, biangnya kan. sarinya ya. Terus kalau bagi yang ada
lambung akut yang ada cedera luka di lambung itu boleh minum air kol, Apa? air kol, Buah sayur kol. kol hijau. Sayur kol. Bukan di blender ya, di jus, minum airnya. Di jus itu diapain? Di blender sama di jus Cold bedanya? press. Kalau blender itu kan dengan ampas. Sama ampasnya, cold press berarti. Ya, Oh. jadi ambil airnya minum. Oke. Itu buat peradangan juga. Kami terakhir ini juga sering minum air kol. Nah, jadi terus kalau asam lambung itu cukup dengan cuka apel karena lambung kita, jadi Tuhan itu menciptakan tubuh manusia itu beda-beda. Lambung kita itu adalah basah, sangat asam, Ya, ya. asidik. Ya, basah. Jadi kita harus kasih yang asam. Bukan pH tinggi. Kalau pH normal kan 7. Ya. Ini di bawah 7. Jadi lambung kita, asam lambung kita itu mendekati dan bahkan sama dengan air aki. 1. Hmm. 1. Kalau pH kan 7. Iya, iya. Di Jadi atas ini itu kan ada alkali. bisa menghancurkan makanan Ya, makanya. jadi dia 1. Jadi jangan khawatir. Ini lambung dia ada pintunya. Kalau dia kekurangan asam dia itu terbuka. Maka ini mencorot keluar, gasnya keluar. Ini dia pintunya tidak tutup rapat. Dan itu juga pintu itu kalau terbuka itu yang nyebabin GERD kan, Iya, selalu heartburn gitu ya, panas. iya. Jadi banyak orang teman-teman yang masih tidak ngerti kalau asam lambung itu tidak boleh minum yang asam lagi. Sebenarnya itu salah. Justru harus minum cuka apel. Atau Iya. lemon juga bisa ya kok? Lemon itu hanya super vitamin C. Dia nggak termasuk Tapi asam. yang Dia membantu asam adalah tetapi cuka dia apelnya tidak. dulu. Ya, cuka apel. Cuka apelnya dulu kan? Cuka apel. Iya, iya. Jadi sebaiknya kalau Pak Dani itu air putih aja dulu yang hangat. Karena bangun tidur kita di ruang AC air hangat. Setelah itu baru cuka apel atau dikasih jus sayur lah supaya kita dapat apa. Cuka apel boleh dapat sayur. dicampur jus sayur maksudnya? Saya campur jadi satu. Oh. Nggak masalah, bisa nggak aja. masalah, ya. Oke, ini berarti satu hal lagi karena waktu ya. Oh, ya. Kau William juga bilang tentang gula nih. Ah. Gula dan gluten nih. Iya. Ya, jadi gimana nih? Apa hubungannya antara gula, gluten Oke. dengan kondisi autoimun ini? Autoimun itu tadi saya sudah memberi keterangan kalau itu diakibatkan dari usus bocor. Dan mengapa bisa usus bocor? Karena tidak semua orang tubuhnya itu bisa menerima gluten. Tapi banyak juga yang tadinya bisa, saya juga sebelumnya bisa menerima gluten, usus saya, tubuh saya. Tetapi karena bakteri jahat itu terlalu banyak, akhirnya saya juga nggak bisa menjawab. Karena saya juga bukan dokter. Yang menyebabkan kita bisa usus bocor dan kena autoimun itu salah satunya gluten. Ya. Oh, Berarti ini oke. dari Dan gula. tepung-tepungan Tepung-tepungan. Ya, dan gula. dan gula. Gula juga membuat gluten. Gula itu membuat peradangan. Oh. Jadi banyak orang bisa ada timbul penyakit lain-lain diakibatkan oleh peradangan, khususnya diakibatkan oleh gula. Iya, makanan yang mengandung gluten itu apa aja? Hampir Roti. semua Misalnya? yang mengandung gluten, misalnya ya bakmi lah, kue tiaw lah, Aduh. Kue tiaw kan dari nasi. ya dari beras, dari roti lah, semua kue-kue lah itu semua. Saya dulu waktu diet saya 8 bulan membetulin diri saya selama 8 bulan. Ya. Saya ke supermarket, seingat saya yang bisa saya beli hanya tidak lebih dari 10 jenis. Satu supermarket yang bisa saya beli buat makan saya sendiri Ya. tidak lebih dari 10 jenis. Karena Ya. makanan itu semua mengandung apa namanya pengawet lah, Ya. pemanis lah, pewarna lah, Ya. gula lah. Tubuh kita itu yang diizinkan, tanda petik yang diizinkan tubuh kita itu setiap hari tidak boleh lebih dari 50 mg karbohidrat. 50 Miligram Miligram. karbohidrat. Itu masih aman. Tetapi kalau bagi orang yang sudah pasien autoimun, autoimun ada seratusan jenis. Bagi pasien yang kena penyakit autoimun, walau autoimun apapun itu namanya, hindarin semua karbo, gluten. Karena untuk pemulihan tergantung tubuh masing-masing. Minimal itu 6 bulan sampai 8 bulan. Harus benar-benar ketat.
Kalau nggak makan karbo dapat Dan tenaga dari mana? satu lagi Bu, stop. Saya waktu terapi saya stop buah-buahan. Semua buah-buahan saya stop, kecuali lemon dan alpukat, 2 jenis saja. Karena apa? Karena semua buah itu mengandung gula, Oh, sukrosanya Manis, tinggi. iya. glukosa. Glukosanya tinggi. Iya. Ya, tapi kalau saya Fruktosa tak kalau buah? iya, tapi kalau beras itu seharusnya tidak mengandung gluten karena gluten itu dari gandum dan juga dari jelai. Iya. Tapi karbo dia Karbo maksudnya. dia. Karbonya, jadi bukan glutennya kan. Gini, karbo itu akan merubah meningkatnya insulin. Oh, menjadi gula juga. Iya, karbo memang akan menjadi I gula. see, oke. Jadi tadi Koko bilang 50 miligram, itu berapa Tidak sendok? boleh lebih. dari Berapa 5. sendok makan? Harus pakai timbang. Kalau saya bikin kue bolu itu hanya 60 gram. Satu kue bolu gulung 60 gram miligram. 60 gram, sorry. 60 gram. Oke. Wah, harus ditimbang ini. Betul. Berapa sendok makan? Iya, iya. Berarti gluten itu, dampaknya gluten buat tubuh apa? Kalau berlebih-lebihan. Tergantung ke tubuh masing-masing. Ada yang kuat, ada yang tadinya kuat juga lama-lama jadi bermasalah. Iya. Semua itu kembali ke bakteri. Kita hindarilah makanan sampah tanda petik agar di usus kita itu lebih diperbanyakin oleh bakteri-bakteri baik. Setahu kok anak-anak yang berkebutuhan khusus, autis misalnya, Iya. mereka juga nggak boleh ya makan gluten ya? Tidak boleh, semua tidak boleh. Oke. Terus kemudian kalau gula membuat tubuh dampaknya apa? Peradangan. Peradangan. Jadi kalau luka Peradangan tuh maksudnya susah infeksi untuk- gitu ya? Inflamasi. Jadi inflamasi. Jadi yang diabetes udah pasti nggak boleh makan gula, tetapi Iya. mereka lupa mereka makan buah itu juga Itu sama dengan sama manis. saja, nggak beda. Nasi juga berarti dong? Iya, Kalau porang gimana? Nasi porang? Itu kan nggak mengandung kalori. Ya, saya tidak mau rekomendasikan, tetapi sesekali bolehlah. Memang itu dari umbi-umbian ya. Ya, kalau shirataki gitu, ya sama ya? Memang katanya shirataki sih boleh, karena itu mereka dari tumbuh-tumbuhan juga dari itu ya. Jadi kalau untuk buat peradangan di tubuh itu sebenarnya ada beberapa. Salah satunya itu selain gula itu juga dari minyak, dari oil. Oil itu oil tumbuh-tumbuhan, oil biji-bijian seperti saya tidak mau sebut. Minyak Tetapi kelapa sawit gitu maksudnya? Minyak kelapa? iya. Gimana? Itu membuat peradangan di arteri jantung. Jadi minyak kita harus diganti apa? Number one, Coconut oil. minyak babi. Tepat sekali. Ini keren Tuh, banget. kalau yang concern dengan halal nggak bisa dong Pak, berarti. Bu, saya tidak akan jawab itu Iya. karena sudah Terbukti secara terbukti itu medis. ginjal babi itu dipasang di tubuh manusia. Manusia. Oke. Jadi bukan monyet, bukan kera yang cocok dengan DNA dengan manusia, no. Tapi babi justru. Wow. Minyak babi, terus minyak apa lagi Kedua yang itu aman? zaitun. Zaitun. Tetapi karena dia itu mahal, saya nggak tahu. Jangankan di Indonesia dapat beli yang asli nggak. Kalau di negara sana pun banyak yang palsu. Kalau Karena coconut dia oil mahal. gimana kok? Coconut, oke. Virgin coconut. Nomor 3. Oke, nomor 3. Jadi kalau bisa gorengnya pakai coconut oil. Ya. Jadi Mahal kalau itu. jadi begini bicara goreng. Gorengan jadi mahal. Nah, kalau Jangan digoreng. goreng, semua makanan kalau udah kena tepung digoreng, itulah membuat peradangan di jantung. Oh. Oke, kan. Jadi apapun Jantung. sebaiknya Jangan ditepungin. dikurangi. Sate kalau mau bakar aja dagingnya dulu, Iya, jangan baru ditepungin. diberi bumbu. Jangan dikasih kecap manis, dikasih bumbu-bumbu baru dibakar. Oh, Itu kebalik. juga membuat peradangan. Oh, itu yang bikin gosong-gosong biasanya ya. Iya. Walau dia tidak gosong pun tetapi kalau dengan bumbu baru dibakar itu diabetes pasti reaksi kena, kimianya jantung pasti kena. berbeda. Iya, betul. Oke. Jadi oke. saya belajar banyak itu ekstrem adalah juga ya. menghindari kimia. Oke. Iya, oke. Dan sekarang dampaknya oke. Jadi ini kita lihat ya. Jadi pemirsa sekali lagi ini adalah hari ini kita mendengar ada sesuatu hasil dari William Hui atau orang lain yang mungkin juga mengalami pengalaman yang sama yang sudah desperate nih.
Dan kadang-kadang harus mencoba, tetapi tentunya kita harus tahu bahwa mencoba harus ada menanggung resiko loh ya. Jadi ini mesti berhati-hati Ya. juga. Kita nggak mau apa yang diomongkan ini menjadi satu acuan dasar harus demikian. Karena mungkin ada orang yang bisa badannya cocok dengan itu, ada yang juga tidak, ada yang bisa setuju dan ada yang tidak. Ini debatable memang ya. Jadi silakan berikan komentar. Namun di sini kita melihat bagaimana selama 2 tahun ini Ko William Hui ini bisa sembuh Ya. dan bahkan sekarang suka baking ya. Ya, jadi ini adalah saya sharing karena saya mesti setelah dapat anugerah dari Tuhan saya mesti sharing, Betul. membagi-bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Bukan hanya di autopegi saja, di autoimun saja saya belajar banyak, tetapi di hal-hal penyakit-penyakit yang lainnya. Karena itu mereka apa namanya ya kalau YouTube ya terlalu banyak luas. Saya ini dapat cara terapi saya ini adalah keto, Pak. Untuk ketonya sendiri pun itu ada berbagai jenis, berbagai versi. Tapi pilihlah jenis keto yang bisa dipercaya. Menurut saya cara ala keto saya ini yang sangat bagus. Dan saya juga ada bikin YouTube. Apa nama YouTube channelnya? Hidup Sehat William Hui. Hidup Sehat William Hui. Ya, silakan teman-teman kalau ingin lebih jelas karena waktu terbatas silakan bisa Boleh. Dan lihat, untuk sekarang Ko William sendiri suka baking kan? Katanya suka makan roti kan? Karena saya itu doyan bakmi, doyan kue tiaw, apalagi doyan bakery. Iya. Saya juga doyan loh. Dan kue-kue duniawi itu Kue-kue dunia. kue-kue dunia itu sangat mahal, Bu. Sangat mahal. Jadi artinya kesehatan itu sangat mahal. Bukan di harganya tapi di dampaknya. Saya dampak bikin kesehatan. saya bikin sendiri. Jadi bikin sendiri. Saya bikin Ada sendiri. contohnya nih. Ya, kita mau mengundang nih istrinya dari Ko William nih, Ciminari. Silakan. Halo. Yuk, selamat datang di Good News Program. Wah, ini untuk kami nih ya. Dalam Ci. Puji Tuhan nih dapat hadiah nih pemirsa. Keren. Ini kue apa nih, bisa diceritakan dulu nggak? Kue apa bolu coklat. Bolu Bolu coklat. coklat. Bolu coklat. Dan ini coklat gulanya boleh? yang tadi. Coklat dari Dark chocolate. coklat asli dengan whipping cream, Whipping cream. ya dengan gula erythritol, ya. Coklat asli maksudnya gimana? Coklat Dark asli. coklat kan? Dark coklat itu. Oke, yang 95%? Yang pahit? 100% malah. 100%. Iya. Pahit Karena dia sekali. bubuk. Pahit Oh, sekali ya. Dia. bubuk. Jadi Dan ini buatan Macam bubuk William kokoa Hui nih. gitu. iya. Coba saya potong makan. Jadi ini menarik pemirsa karena hari ini waktu kita rekaman ini adalah hari spesial mereka nih, hari anniversary-nya William Hui dan Minarni. Dan Wah, ini- congrats ya. Congratulations. ini Pak Daniel, ini Efesus 4 Ayat 2 sampai ayat 3. 2 sampai 3. Ngomong apa nih? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan mendesain sebuah pernikahan di atas nilai-nilai ilahi yaitu penuh kasih, lemah lembut, sabar dan rendah hati. Seorang dengan yang lain. Karena itu penting bagi suami istri untuk terus belajar membangun karakter di tengah kehidupan pernikahannya. Setuju. Gak ada pernikahan yang paling bahagia selain pernikahan yang diisi, yang dihiasi dengan sikap hormat dan memperlakukan satu sama lain dengan kasih. Ini unik nih. Mereka yang anniversary mereka datang Iya. sini mereka bawa kue tadi. jadi bukan kebetulan Saya potong ini hari jadi coklat. tahun So ini good, man. tahun ini kami ulang tahun kami berdua mesti ada di Good News. Wah, God bless. happy anniversary buat Happy kalian. anniversary. Terima kasih. Jadi maksudnya Seeing dalam is sehari kita believing. boleh makan ini. Eh, 80 gram kan? kan nggak mungkin Makan dalam sampai satu semua. hari semua. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi lumayan nih. Saya tidak pintar bikin This is good. bikin dia punya. Cuman memang gulanya nggak meledak-ledak seperti kalau kita beli di toko ya. Oh iya, tidak. Ini yang Cuman hijau-hijau ini apa enak kok? Biji apa? Matahari. Pumpkin ya? Oh, pumpkin. Iya. Di blender ya. Iya. Kalau aku bisa nerima, karena aku nggak suka manis juga. Enak kan nih? Kalau 1 sampai 9 nilainya berapa, Pak? Mungkin kalau looknya nggak bagus. Yes. Ya, Karena saya bukan ahlinya, Ya. saya jujur. Kalau Otodidak. looknya mungkin
Saya kasih 5 boleh ya. Ya, oke, boleh. Tapi kalau tesnya 8,5 boleh. Wow. Kasih. Not bad at all. Hmm. Diasinkan aja kok kalau nggak bisa dimaniskan. Boleh nggak? Ya. Kasih garam. Sekarang itu kan Boleh. apa namanya mereka bikin salted caramel gitu. Jadi manis tapi asin gitu. Dan ini walaupun coklatnya 100% nggak pahit nih. Ya nggak pahit. Sama pakai gula Makanya toto. saya kasih 8,5 deh. Enak bener. Ini bisa begitu looknya tidak gitu bagus karena waktu saya membuat ini sangat kepepet. karena sudah appointment setengah 11. Sangat apa? Oh, karena harus ke Gunung Buru-buru. Mepet. ya. Oh. Iya. Enak Ini banget. adalah kue yang tidak berasa diet menurut aku. Rasa coklatnya seperti Rasa coklatnya seperti coklat batangan ya. Ya, Iya. rasa Dan ada coklatnya whipped enak. cream kan? Ya. Manis sekali. Terima kasih udah berbagi di Good News Program. Thank you. Kami sangat diberkati dan semoga apa yang kalian bagikan ini juga boleh menjadi berkat buat banyak orang ya. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Oke, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab. Saya akan bacakan. Shalom, selamat siang. Saya Bapak F dari Jayapura. Ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan doa. Puji Tuhan, saya telah sembuh dari sakit gula, jantung, dan darah tinggi. Dan sudah bisa pulang. Terima kasih Cocok nih. tim doa Good News. Tuhan Yesus memberkati selalu. Puji Tuhan. Kami senang untuk mendengarkannya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Kita tutup dengan satu firman Tuhan ya. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 firman Tuhan ngomong gini nih. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi pemirsa sekalian, dari apa yang hari ini kita dengar, banyak sekali yang kita bisa pelajari, terutama bagaimana kesehatan itu sangat berharga sekali. Kita kan ada manusia tubuh jasmani, jiwa, dan juga roh. Kalau roh ini berarti kita dipulihkan setelah kita menerima keselamatan yang kekal. Nah, kemudian kondisi jiwa kita harus baca firman Tuhan supaya kondisi jiwa kita nggak mengikuti arus dunia, tetapi mengikuti roh yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, seringkali jasmani kita nih, kita masih kedagingan, kita pengen makan ini, kita pengen itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke situ, merasakan kesenangan duniawi. Ini yang seringkali membuat kita jatuh di dalam dosa. Jadi, hari ini kalau apapun Anda sakit, belum tentu memang Anda berdosa. Tetapi kalau ada akibat dosa, kita perlu bertobat nih. Iya. Tetapi kita percaya, kalau firman Tuhan sudah berkata hari ini, dengan bilur-bilurnya Yesus, kamu telah sembuh. Jadi mari kita aminkan ini, bahwa kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak suka atau tidak senang melihat anak-anaknya sakit. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang hari ini sakit, semoga episode ini boleh menjadi satu pembuka pikiran, wawasan luas supaya Anda tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah menciptakan tubuh yang luar biasa, hebat Amin. buat kita, manusia, anak-anak Tuhan. Semoga episode ini boleh menginspirasi dan silakan berikan komentar sehingga apa yang kita tonton bersama-sama boleh menjadi berkat juga buat banyak orang yang lain. Sharekan kepada mereka dan juga subscribe untuk episode ini. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak yang baik, luar biasa Engkau telah kirimkan hambamu Pak William Hui. Kami tahu dari kesembuhannya dia boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang. Berkati istrinya, hari ini mereka merayakan anniversary perkawinan mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan apa yang hilang dari kehidupan mereka, Engkau akan pulihkan kembali. Damai sejahtera, berkat yang melimpah, bukan cuma secara kesehatan, tetapi pemeliharaan keluarga, kerukunan, bahkan berkat secara finansial pun Engkau akan sanggup limpahkan kepada mereka. Juga untuk pemirsa yang sakit, kami boleh ucapkan untuk mereka. Terima pemirsa, dengan bilurnya Yesus, firman Tuhan berkata hari ini, Engkau telah
sembuh. Terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Ya. Puji Tuhan pemirsa, kalau Anda diberkati boleh bagikan linknya supaya lebih banyak orang bisa sama-sama belajar dengan kita. Untuk itu kita akan ketemu lagi di Good News Program yang next episode. God bless you. God bless you. God bless you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.